Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Pemirsa Optima TV dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dan kita masih membicarakan tentang gastrik atau sakit asam lambung. Mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau pada video sebelum ini saya sudah menerangkan tentang komplikasi sakit asam lambung atau gastrik yang berkenaan dengan saluran pencernaan kita, mulai daripada mulut sampai ke rektum. Itu mulut, sini esofagus, kerongkongan, di sini kita punya stomak, kemudian dari stomak turun ke duodenum atau bahagian daripada usus kecil, usus halus, atau dan kemudian dia turun lagi kepada usus halus juga, usus kecil juga, atau small intestine, dan turun ke usus besar yang kita sebut dengan large intestine dan rektum, dan selepas itu akan keluar berak kita. Jadi sepanjang saluran pencernaan itu, komplikasi daripada asam lambung atau MAH kita sudah sebutkan. Jadi bagi Anda yang ketinggalan, sila tonton video yang sebelumnya, yaitu komplikasi asam lambung atau gastrik, atau ada satu video lagi, komplikasi yang lebih parah daripada asam lambung atau gastrik. Pada kali ini kita akan membicarakan komplikasi asam lambung atau sakit MAH yang di luar saluran pencernaan. Artinya yang berkaitan dengan organ-organ yang berdekatan dengan lambung, dengan stomak kita. Jadi di antaranya salah satu ialah liver. Dan liver ini adalah organ yang terlibat langsung sebenarnya kepada dengan sistem pencernaan. Kalau sebelumnya kita sebutkan yang di dalam saluran pencernaan dari mulut sampai ke rektum, kita dah sebutkan adanya di sana yang kita sebut dengan peptic ulcer atau acid reflux atau rasa mual. Yang ada lagi yang ke atas yang saya lupa sebutkan kemarin, yaitu bau mulut. Sering orang yang sakit asam lambung ini mulutnya berbau, dan perawatan yang diberikan adalah perawatan yang salah. Diberikan obat untuk bagaimana supaya mulut itu tidak berbau, arti mulutnya yang diobat, sedangkan penyebabnya dari lambung atau stomak. Maka obat tersebut gagal. Dikonsumsi sesuatu yang baunya menarik, tetapi nanti bila habis bau lagi. Jadi yang perlu dibenahi, dibetulkan ialah di lambungnya, supaya bau yang naik ke atas tidak keluar. Begitu juga ada komplikasi ke atas terusnya. Ini biasanya bila asam lambung sudah parah, terjadinya kita sebut dengan sariawan atau luka di dalam mulut. Sering timbulnya kelukaan di mulut yang itu boleh menyakitkan atau perih ketika kita makan. Nah, ini termasuk komplikasi daripada asam lambung atau gastrik. Kalau yang berkenaan dengan organ liver, salah satu fungsi organ liver kita ialah
menciptakan atau memproduksi namanya cecair empedu. Jadi cecair empedu ini bertujuan untuk membantu pencernaan kita. Dan tugas liver kita salah satunya, malah termasuk tugas yang agak besar, yang besarnya ialah menciptakan, memproduksi cecair empedu. Liver biasanya memproduksi lebih kurang 500 ml cecair empedu per hari. Setelah dibuat, cecair empedu ini diproduksi, kemudian disimpan dalam kantong, yang mana kantongnya ini kita sebut dengan empedu. Jadi empedu terletak di liver. Ada satu penyakit di sana yang kita sebut dengan batu empedu. Jadi ada penyakit yang kita sebut dengan batu di dalam empedu. Dan batu di dalam empedu ini sering didapatkan penyakit itu oleh orang-orang yang berpenyakit asam lambung, pencernaan yang tidak betul. Jadi komplikasinya ialah ke liver dan juga ke empedu. Jadi empedu, apakah itu empedu? Empedu ini satu sistem, satu bahagian daripada sistem pencernaan kita yang bertugas seperti cecair atau sabun untuk mencuci piring atau pinggan. Jadi kalau seseorang makan banyak lemak, kemudian dicuci tangannya atau piringnya itu, tetapi dicuci tidak pakai sabun cuci piring, maka piringnya tidak bersih dan tangan juga tidak bersih, akan banyak lemak-lemak yang tertinggal, yang tersangkut di tangan dan juga di piring. Maka fungsi daripada cecair empedu sama dengan fungsi kepada cecair cuci piring tadi. Sekiranya seseorang banyak makan lemak, kalau tidak ada cecair empedunya, maka sebahagian yang lemak-lemak tadi tidak bisa dihancurkan, dicerna, dihazamkan. Oleh sebab itu terjadilah reaksi-reaksi daripada pencernaan yang tidak bisa dilakukan terhadap yang lemak-lemak tadi, seperti perut akan rasa kembung, orang akan banyak senawa, atau rasa pedih di bahagian-bahagian tertentu di perut. Jadi batu dalam empedu salah satu penyakit yang berlaku kebanyakannya pada orang yang ada gastrik, yang ada asam lambung. Dan kebanyakan untuk perawatannya ialah dengan mengoperasi, membuangkan kantong empedu itu. Jadi katanya tidak ada efek apa-apa. Sebenarnya bukan tidak ada efek apa-apa, malah besar efeknya kepada yang sakit. Karena apa? Cecair empedu itu satu bahagian daripada sistem pencernaan yang kalau dia tidak ada akan menjadikan masalah kembung dan sebagainya di dalam perut seseorang itu. Nah, jadi kalau seboleh mungkin jangan sampai Anda dibuangkan empedu. Walaupun Anda ada batu di dalam, kita buatkan pengobatan atau perawatannya membuangkan batu itu saja. Bisa? Boleh? Ya boleh, insya-Allah boleh. Kalau batu yang terbentuk di sana, dia akan keluar ikut nanti berak, bukan ikut kencing. Batu dalam ginjal atau buah pinggang, kalau dia pecah, kalau dia keluar, dia akan keluar bersama dengan urin. Tetapi batu di dalam kandung empedu ini, dia akan pecah dan akan keluar mengikut berak. Jadi kita tak nampak dia keluar, kita tidak tahu dia keluar. Perlu dibuktikan dengan melihatnya di laboratorium, ada lagi batu atau tidak. Baik. Jadi salah satu tugas liver kita ialah menghasilkan cecair empedu untuk membantu pencernaan.
Jadi cecair empedu berguna, berfungsi mempercepatkan, mempermudahkan atau melumatkan semua makanan-makanan yang masuk ke dalam perut kita, termasuk yang banyak lemak. Jadi yang banyak lemak ini, maka cecair empedu tadi akan keluar lebih banyak lagi untuk mencerna lemak-lemak itu. Jadi di lambung, di stomach kita, makanan akan berada 3 jam atau lebih dan dihancurkan di sana. Yang sudah hancur diberikan alamat tanda kamu boleh turun ke bawah. Tapi yang tidak hancur ketika itu ialah lemak. Lemak tidak bisa hancur di stomach, di lambung. Maka lemak tadi dia turun ke duodenum, usus kecil yang awal itu. Nanti di usus kecil itu akan masuklah cecair empedu tadi sebanyak yang dipesan oleh sistem perut kita, oleh persarafan kita, yaitu bergantung banyak atau sedikitnya lemak yang ada. Kalau lemak itu banyak, seseorang sudah makan sup umpamanya, maka cecair empedu tadi akan datang lebih banyak lagi, karena dia harus mencerna, membantu mencerna, membusukkan, menghazamkan yang tidak cerna atau hazam di lambung tadi. Nah, inilah tugas daripada cecair empedu yang dihasilkan oleh liver yang nanti keluar ke usus kecil kita. Jadi liver terlibat langsung sebenarnya kepada sistem pencernaan, yaitu menghasilkan cecair empedu tadi. Maka ketika seseorang ada gangguan gastrik atau asam lambung, otomatis akan mengganggu fungsi liver dan juga akan mengganggu kantong empedu tadi. Maka banyak orang-orang yang ada penyakit asam lambung terjadinya masalah di liver. Nah, bacaan-bacaan yang biasanya normal tentang hasil laboratorium di liver sekarang sudah menaik, dan kebanyakannya itu berlaku kepada orang yang asam lambung atau gastrik. Begitu juga dengan batu dalam empedu tadi, banyak yang dihidapi oleh mereka-mereka yang mempunyai masalah asam lambung atau gastrik. Jadi salah satu lagi komplikasi seterusnya daripada penyakit asam lambung ini ialah terjadinya gangguan-gangguan di liver, baik yang berkenaan dengan fungsi liver itu sendiri ataupun yang berkenaan dengan empedu atau kantung empedu atau penyakitnya yang disebut dengan batu dalam kantong empedu. Jadi hati-hati Anda yang sakit asam lambung, sakit gastrik, jangan sampai asam lambung atau gastrik Anda itu berlarutan. Saya sebenarnya dalam perawatan penyakit gastrik dan asam lambung ini, saya minta pasien-pasien yang begini ini banyak datang. Kenapa? Karena ini pengalaman saya dulu. Nah, sebelum saya jadi dokter, pengalaman saya dulu ialah sakit asam lambung yang kronis. Sampai sudah bertahun-tahun sakit, saya datang ke dokter yang sama yang merawat saya selama ini. Dok, bagaimana sebenarnya penyakit saya ini? Saya sudah berobat hampir 2 tahun. Dokter kata makan obat ini, saya makan. Dokter kata jaga makanan ini, pantang larangnya, saya jaga. Buat olahraga, saya ikut karena olahraga juga. Kemudian tukar obat, dokter kata tukar obat, saya ikutkan juga ditukar obatnya. Tetapi sekarang ini saya merasa badan saya lebih lemah. Saya merasa tenaga saya semakin kurang. Saya merasa tubuh saya semakin sakit, bukan semakin baik. Jadi mungkin dokter itu di Kuala Lumpur ya, dokter itu mungkin sudah memberikan jawaban yang tidak sepatutnya juga. Waktu itu mungkin dia sudah tidak tahu juga memberikan jawaban apa yang seharusnya. Maka dia marahkan saya, kamu nggak olahraga memanglah, katanya. Jadi saya bilang, bagaimana saya mau olahraga, dok?
sedangkan badan saya tenaga saya untuk berjalan saya berat, susah, lemah. Jadi apalagi untuk olahraga yang memerlukan tenaga yang lebih dan energi yang banyak. Jadi anda yang asam lambung atau sakit ma, insyaAllah penyakit anda akan sembuh kalau dibuat diobat secara betul. Dan insyaAllah setiap penyakit mesti ada obatnya. Kullu da'in dawa, kata Nabi, setiap penyakit pasti ada obatnya. Jadi jangan putus asa walaupun anda sakit asam lambung telah 10 tahun. Saya baru saja datang pasien pagi ini, itu asam lambungnya dari muda. Sekarang umurnya hampir 60 tahun. Jadi komplikasinya sudah macam-macam. Bahkan sudah dapat penyakit yang dikatakan asam urat. Jadi asam lambung, salah satu lagi boleh jadi asam urat, komplikasi yang lain. Kita berehat dulu dan kita bertemu pada video berikutnya insyaAllah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.